Terima kasih Anda masih bersama Special Report iNews Jabar dan kita akan lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini. Prof. Edi, ini baik sebelum kita lanjutkan perbincangan, Prof. Edi, kita akan tahan terlebih dahulu. Kita sudah tersambung dengan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak Yusri. Sore, Mas. Baik, Pak Yusri, begini menyusul kejadian atau teror bom yang terjadi di Taman Pandawa pagi tadi, pengamanan yang dilakukan sampai saat ini seperti apa di lokasi kejadian tersebut? Kita masih mengolah TKP ya, dari tim Densus 88 bersama-sama dengan tim dari Polda Jabar, sedang mengolah TKP kan ada 2 TKP yang sementara dalam pengolahan. Yang pertama di TKP Jalan Pandawa, sekitar jarak sekitar 70 meter lah, kemudian TKP yang kedua di kantor kelurahan Cicendo. Ini yang sementara kita lakukan olah TKP di basis pengamanan yang lain dari teman-teman TNI maupun dari Brimob untuk mengamankan TKP tersebut. Ini sementara kita masih melakukan, Mas. Termasuk juga jenazah sudah kita bawa langsung ke Rumah Sakit Bayangkara Sartikasi yang ada di Muhammad Toha ya, Bandung. Begitu, Mas. Baik, Pak Yusri, kalau kita flashback sedikit juga bahwa ini Jawa Barat di Desember 2016 lalu juga sempat ada penangkapan untuk 4 pelaku teroris begitu. Dan hari ini bahkan kota Bandung yang sejauh ini kita kenal dengan kondisi yang relatif kondusif dan aman, namun menjadi sasaran begitu adanya teror bom di Taman Pandawa yang juga sebenarnya itu masih pusat kota begitu ya, Pak Yusri. Menurut Anda apakah Jawa Barat ini menjadi titik rawan bagi pelaku teroris ini? Sampai dengan saat ini masih kondusif. Kalau kita karena semua pelaku-pelaku teroris ada beberapa tempat di mulai tahun 2016 akhir tahun kemarin sampai awal-awal Januari kita ungkap semuanya ya, karena memang mereka safe house-nya saja sebenarnya ada jadi Jawa Barat ini, tetapi intinya bahwa mengarahnya ke daerah Jakarta sebenarnya. Cuman sampai dengan saat ini semuanya kita bisa ungkap, mulai dari Tasikmalaya, kemudian pelaku yang warga Cirebon, dan juga pelaku yang di Kabupaten Bandung, dan juga terakhir yang di Purwakarta ya. Dan hari ini kita juga berhasil menangkap, melumpuhkanlah pelaku yang ada di Cicendo, Bandung sini. Walaupun mungkin Cicendo ini masih menggunakan low explosive saja ya, karena menggunakan bom panci yang tidak terlalu ini. Dan alhamdulillah memang tidak ada korban. Demikian. Pak Yusri, untuk langkah yang akan dilakukan oleh pihak Polda Jabar dalam hal ini untuk menangani kasus ini, apa yang akan dilakukan ke depan? Di satu sisi secara preventif kita sudah memang diperintahkan langsung oleh Pak Kapolda Jawa Barat untuk melakukan patroli bersama-sama ya dengan teman TNI maupun dari pemerintah daerah. Kita namakan patroli skala besar untuk segera mungkin melakukan patroli di tempat-tempat yang kita anggap rawan. Itu yang pertama. Terus kedua, tetap intelijen kita bergerak terus untuk bisa mengumpulkan bahan-bahan keterangan. Kemungkinan ada jaringan-jaringan yang terkait dengan pelaku-pelaku bom sebelumnya ini yang masih beredar di Jawa Barat ini. Kita bisa cepat-cepat kita mengidentifikasi dan segera kemungkinan juga bisa mengantisipasi ya untuk bisa menangkap semua pelaku-pelaku tersebut bersama-sama gabungan dengan Densus 88 tentunya. Baik, terima kasih Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Jabar atas informasi Anda kepada kami dan waktu Anda. Selamat bertugas kembali. Prof. Edi, baru saja kita mendengar pernyataan langsung begitu dari Pak Yusri bahwa sebenarnya tentu juga langkah-langkah pengamanan akan terus ditingkatkan. Kalau Anda menanggapi ini terkait dengan tadi pernyataan terkait dengan Jabar yang sebenarnya juga bukan titik rawan sebenarnya. Ya, kalau melihat kondisi yang nyerempet keamanan negara, saya juga beberapa tahun ini sering menjadi ahli di pengadilan tentang kasus-kasus makar, itu di golongan-golongan masyarakat yang ingin menggulingkan pemerintahan, yang berafiliasi dulu ke organisasi ketika dari mulai sejak awal kemerdekaan ya. Nah itu terus-terusan ada ya, tetapi tanpa menggunakan senjata makarnya itu. Nah ini sekarang muncul teror baru gitu ya. Saya belum pernah menjadi ahli dan mungkin karena mudah pembuktian gitu ya.
Tapi kalau melihat tadi pernyataan Pak Yunus, Pak Kombes Yunus, bahwa kalau melihat bom yang dilakukan adalah low explosive, mungkin Polda masih mengatakan itu adalah masih kondusif lah dalam dari sudut keamanan. Saya tidak bisa mengukur kondisi keamanan ya, tapi tadi melegakan itu. Baik. Dari penerangan dari Polda itu bahwa kita masih dalam kondisi kondusif intinya. Oke, itu harapan kita bersama juga ke depan juga tentunya langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas kepolisian juga benar-benar bisa kondusifkan kembali begitu ya suasana yang ada di Jawa Barat atau khususnya di Kota Bandung. Dan Prof Edi dan juga pemirsa, kami juga akan kembali mengajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi kejadian ledakan bom pagi tadi, yakni di sekitar Taman Pandawa dan kantor Kelurahan Arjuna. Kami sudah terhubung dengan rekan Tifal Solesa yang akan menyampaikan informasi langsung dari sana. Tifal, selamat sore. Jangan lama-lama gitu. Ya, selamat sore, Agung. Tifal, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terakhir begitu di lokasi kejadian? Sampai saat ini olah tempat kejadian perkara masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini dari Polda Jawa Barat. Olah TKP berlangsung tidak hanya di kantor Kelurahan Arjuna ini, namun juga berlangsung di Taman Pandawa, tempat di mana bom panci ini diledakkan oleh pelaku terduga teror di Taman Pandawa tersebut. Untuk di kantor kelurahan sendiri, proses olah tempat kejadian perkara masih terus dilangsungkan oleh pihak Brimopolda Jawa Barat bersama dengan Puslap 4 Polri. Sementara itu di Taman Pandawa sendiri, olah tempat kejadian perkara maksud kami berlangsung bersama dengan petugas dari Brimopolda Jawa Barat dan juga dari Inafis. Untuk sampai dengan saat ini kami melihat bahwa penjagaan masih terus berlangsung, namun tidak seketat penjagaan yang berlangsung pada pagi hingga siang tadi. Kalau pada pagi hingga siang tadi sempat diturunkan 2 unit mobil Barakuda bersama dengan ambulans dari PMI Kota Bandung dan juga dari 2 unit mobil dari Damkar Kota Bandung. Namun untuk saat ini bisa kami katakan bahwa kondisi pengamanan cenderung lebih lengang daripada pagi hingga siang tadi. Agung, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Tifal atas laporan Anda langsung dari lokasi kejadian ledakan bom di Taman Pandawa, Kelurahan Arjuna. Jadi dari informasi dikatakan bahwa saat ini olah TKP masih dilakukan di kantor Kelurahan Arjuna dan juga Taman Pandawa oleh Brimopolda Jabar dan juga tim Inafis. Sementara untuk pengamanan di sekitar lokasi kejadian sudah tidak seketat pagi hingga siang tadi. Baik. Saya ke Prof Edi kembali. Prof Edi, tadi kita sempat saya ingin menanyakan terkait dengan akar permasalahan, apa sih membuat sehingga ini para pelaku memilih untuk tergabung begitu dengan jaringan teroris? Kalau melihat latar belakang pelaku ya, rata-rata teror di Indonesia ini berasal dari ketidakadilan, kemiskinan, karena ketidakadilan ekonomi, ketiga keterbelakangan pendidikan. Yep. Nah, jadi 3 akar inilah yang menyebabkan orang mudah direkrut menjadi pelaku teror, gitu ya. Sayang tadi identitas pelaku latar belakang pendidikannya tidak diungkapkan ya, tapi mungkin nanti ke depan diungkapkan. Nah, dari 3 itulah makanya soft approach, pendekatan soft itu harus meliputi ya pendekatan agama, pendekatan psikologi, pendekatan sosial, pendekatan vokasional untuk tadi menutup ketidakadilan di bidang ekonomi. Nah, saya kira kalau 4 pendekatan ini dilakukan, saya kira akarnya itu untuk sementara, karena saya tidak bisa menjamin akan terus berhasil ya, bisa ditutupi dan saya kira aksi-aksi teror ini akan mereda. Baik, Prof Edi, terima kasih. Kebersamaan kita di Special Report iNews Jabar sudah berakhir begitu, dan dipastikan juga untuk warga tidak perlu khawatir begitu ya Prof Edi ya, karena ini sudah dalam ditangani dan sudah ada di tangan pihak berwajib begitu. Terima kasih Prof Edi Setiadi, pengamat hukum dari Unisba, atas waktu Anda. Selamat beraktivitas kembali. Dan pemirsa, tadi perbincangan kami di sore hari ini yang membahas terkait dengan teror bom di Kota Bandung bersama dengan 2 orang narasumber. Tadi ada Prof Edi dan juga Pak Iwan selaku saksi mata. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama Special Report iNews Jabar, dan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.